Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan meneruskan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah An-Nisa ayat 15 bagian pertama. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban untuk pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walla. Di sini ada hukum tajwid namanya alif lam syamsiyah karena ada alif lam yang menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf lam. Kenapa huruf syamsiyahnya lam? Karena kalau ada lam bertasydid, sebetulnya ini terdiri dari dua huruf lam sukun dan lam fathah. Lam yang sukun tidak dibaca atau diidghamkan ke lam yang fathah. Oleh karena itu disebut dengan idgham syamsi. Walla, la ada mad asli atau mad tabi'i muqaddar karena ada baris fathah panjang pada huruf lam. Cara membacanya kita panjangkan dua harokat saja. Wallati, ti mad tabi'i karena ada ya sukun yang didahului baris kasrah. Cara membacanya dipanjangkan taknya dua harokat. Nah ini kelihatan jelas huruf madnya ya. Jadi ini mad tabi'inya mad tabi'i zahiri. Wallati, hamzah salah satu sifat dari segi suara adalah suaranya kuat, syiddah. Ketika ditekan tidak keluar bunyi, makin ditekan makin gak keluar bunyi. Ya. Dan sebelumnya tadi ya, walaupun di sini ada ya sukun yang ketemu ya, ini hukumnya tidak idgham, dibacanya tidak diidghamkan, tidak dimasukkan ya. Kenapa? Karena ya pertama berlaku sebagai huruf mad. Ya kalau ya pertama berlaku sebagai huruf mad maka dibacanya jelas saja hurufnya. Jadi jangan sampai diidghamkan. Beberapa ini menamakannya adalah mad tamkin juga ya. Wallati ya'ti, ti mad tabi'i karena ada ya sukun yang didahului baris kasrah. Cara membacanya dipanjangkan taknya dua harokat saja. Ya'tinal. Lalu berikutnya di sini ada alif lam qamariyah. Karena ada alif lam yang ketemu sama huruf qamariyah yaitu fa, maka lamnya dibaca dengan idhar atau jelas, idhar qamari. Ya'tinal fa mad tabi'i karena ada alif yang didahului baris fathah. Cara membacanya dipanjangkan fa-nya dua harokat. Fahishatamin. Berikutnya di sini ada hukum idgham bi gunnah karena ada nun sukun yang menghadapi huruf nun. Maka nun pertama dimasukkan atau dileburkan ke nun kedua disertai bunyi dengungan. Jadi ini langsung fokus ke nun kedua ya, min bunyinya n dan tahan. Min nisa. Dan boleh juga ini disebut dengan idgham mutamatsilain karena ada dua huruf yang sama persis, sama makhraj, sama sifat bertemu. Huruf pertama sukun, huruf keduanya berharokat. Bacanya masuk dan dengung sama ya. Dan ini jawaban untuk pertanyaan hari kemarin. Min nisaikum. Sa mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata yang sama.
Mad tabi'inya alif yang didahului baris fathah. Hamzahnya yang i terdapat pada kata yang sama yaitu nisaikum. Maka sinnya dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Min nisaikum. Berikutnya ada hukum izhar syafawi karena ada mim sukun yang menghadapi huruf selain mim dan ba. Kebetulan ini hurufnya fa. Maka mim sukun dibunyikan dengan izhar, jelas bunyi M-nya. Min nisaikum fas. Yang depan huruf fa ini bukan alif, bukan pemanjang ya, bukan huruf mad, melainkan ini adalah hamzah wasal. Hamzah wasal jika di tengah tidak perlu dibaca. Jadi ini fa-nya jangan dipanjangin, pendek. Fas. Huruf sin punya sifat yang tidak memiliki lawan, namanya sofir. Berarti ada desis seperti suara ular. Fastash. Sedangkan huruf shin punya sifat yang tidak dimiliki huruf lain, namanya tafashi. Tafashi itu artinya menyebarkan angin di dalam mulut kita. Fastashhidu. Du mad tabi'i karena ada waw sukun yang didahului baris dhammah. Cara bacanya dipanjangkan dalnya 2 harokat saja. Fastashhidu alai. Lai. Ada huruf lin atau harfu lin karena ada ya sukun yang didahului baris fathah. Cara membacanya cukup kita lembutkan saja. Alaihinna. Lalu berikutnya ada hukum gunnah musyaddadah karena nunnya bertasydid. Cara membacanya cukup didengungkan. Bunyi N, tahan sampai ada getaran halus ke hidung. Alaihinna ar. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim sebab ro-nya sukun didahului fathah. Cara bacanya ditebalkan. Cara menebalkannya pangkal lidah kita naikkan. Arba'atam. Berikutnya ada idgham bi gunnah karena ada tanwin fathah yang bertemu huruf mim. Maka tanwin fathahnya lebur atau masuk ke mim. Arba'atam bunyinya M dan dengungkan, tahan. Arba'atam minkum. Min ada ikhfa ab'ad karena ada nun sukun yang menghadapi huruf kaf. Maka nun sukun dibunyikan samar-samar, siap-siap menuju kaf disertai dengung. Dan dengungnya banyak karena kaf ini makhrajnya jauh dari nun. Minkum. Di atasnya ada tanda waqaf, namanya waqaf jaiz, boleh berhenti, boleh terus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atam minkum. Pertanyaan untuk hari ini. Sebutkan nama hukum dari yang saya tunjukkan ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.